Bikin brownies kukus super lembut. Halo guys, hari ini aku dapat requestan permintaan anak gadis minta dibuatkan dessert box. Untuk lapisan cake-nya aku bikin dari brownies kukus yang super lembut ini. Biar rasanya makin moist dan coklat banget karena memang requestannya minta dessert box yang rasa coklat. Pertama ini aku panaskan air guys sampai mendidih. Setelah air mendidih kita akan tim coklat batangnya. Kalau coklat batangnya sudah kamu tim di atas air, wajib banget kamu aduk-aduk terus supaya melelehnya merata. Setelah coklat batangnya kita tim sampai meleleh, lalu kita masukkan minyak sayurnya. Lalu diaduk-aduk lagi sampai rata. Pokoknya harus benar-benar rata ya guys, jangan ada yang bergerindil. Harus tercampur antara minyak dan coklatnya itu benar-benar menyatu gitu guys. Nah kalau sudah menyatu kayak gini dan warnanya udah coklat semua membaur jadi satu, lalu sisihkan sampai dingin. Jangan lupa selanjutnya kita akan memanaskan air untuk mengukus kue supaya saat adonan kue sudah jadi langsung bisa dikukus. Sekarang kita akan membuat adonan kuenya. Kita campurkan telur, gula, dan SP. Langsung aja di mixer. Pertama kita menggunakan kecepatan rendah. Setelah bahannya tercampur rata lalu kita naikkan ke kecepatan sedang. Adonan ini akan kita mixer sampai benar-benar mengembang dan kaku guys. Sambil menunggu adonan telurnya mengembang kaku dan kental, kita akan mencampurkan bahan keringnya. Di mangkok terpisah di sini ada tepung segitiga biru, coklat bubuk, dan baking powder. Kita campur jadi satu, kita aduk-aduk sampai merata. Kemudian ini akan kita ayak supaya nanti adonannya itu halus dan tidak ada yang bergerindil, dan supaya baking powdernya tercampur rata. Supaya nanti hasil akhirnya kuenya bisa mengembang sempurna. Oh ya, sebenarnya ini resep brownies kukus Nyonya Lim guys. Tapi bahannya di sini ada yang aku tambahin dan ada juga yang aku kurangin. Aku sesuaikan sama selera aku aja guys. Gak usah khawatir, insya Allah kuenya ini bakalan jadi juga kok. Yang penting kalau kita mau membuat bolu itu yang harus kita perhatikan dalam mengocok telurnya. Untuk pengocokan telurnya itu guys harus benar-benar sampai mengembang, kental, kaku, dan berjambul. Supaya saat nanti kita masukkan bahan-bahan lain atau bahan cair, adonan kuenya ini nggak turun. Kalau sudah selesai kita saring bahan keringnya, kemudian kita lihat guys, ini adonan telurnya. Nah ini caranya kita lihat, kalau masih meletoy atau meleleh kayak gitu, itu artinya adonan telurnya ini belum bisa dipakai ya guys, atau masih harus kita mixer lagi sampai kaku. Sambil menunggu adonan telurnya itu menjadi kaku, ngembang, dan kental, di sini aku mau menyiapkan untuk lapisan loyangnya guys, supaya nggak lengket. Jadi loyangnya itu harus kita lapisi dengan kertas baking atau kertas roti guys, supaya panjang dan rata. Sini aku ukur pakai loyang guys. Setelah aku ukur lalu aku potong. Aku sesuaikan dengan ukuran loyangnya. Kita balik lagi nengokin si adonan telurnya ini guys, supaya nanti enggak kekakuan. Karena kalau kekakuan juga nanti adonannya juga nggak bakalan bagus guys, kuenya jadi keras. Nah di sini setelah kita mixer tuh teman-teman bisa lihat kan adonannya itu sudah kaku dan tidak meletoy gitu waktu kita ambil. Nah kalau sudah begitu saatnya kita masukkan adonan kering. Kita masukkan tepung-tepungan yang sudah kita saring tadi. Oh ya, sebelum kamu masukkan tepung-tepungan, itu wajib banget kecepatannya kita pindah ke speed paling rendah ya guys. Setelah kita masukkan bahan keringnya, kemudian kita masukkan bahan basahnya. Setelah bahan semuanya masuk, jangan dimixer terlalu lama ya guys, asal sudah tercampur rata lalu kita angkat. Kalau kelamaan kita aduk atau kita mixer setelah semua bahan itu tercampur, nanti adonannya bisa turun guys. Nah itu menyebabkan adonan kue kita menjadi bantat. Gak usah menunggu terlalu lama. Kalau adonannya sudah rata lalu kita tuang ke dalam loyang yang sudah kita siapkan. Nah setelah adonan kita tuang ke dalam loyang, jangan lupa kita tok-tok dulu ke atas meja ya guys, supaya anginnya itu keluar, supaya kue kita itu tidak berpori guys. Kalau tidak kita tok-tok gitu, biasanya kue kita itu akan berlubang-lubang besar gitu loh guys. Langsung aja kuenya kita kukus. Setelah kita kukus sekitar 30 menit, ini kuenya sudah matang. Oh ya, sebelum diangkat jangan lupa kita tes tusuk dulu guys. Kita menggunakan dengan tusuk sate.
Jika tusuk sate itu kita tusukkan ke dalam kue, jika ujung tusuk sate itu masih lengket, berarti kue kita belum matang. Jika kuenya sudah kita angkat, kemudian kita dinginkan. Jika dirasa kuenya sudah dingin, kemudian kita pindahkan ke atas loyang yang lebar gitu guys. Lalu kita buka bagian bawahnya, bisa kita balik atau kita biarkan begini saja kayak aku. Kemudian kita potong. Nah, untuk memotong kue ini memang harus benar-benar dingin ya guys, supaya nanti kuenya itu jadi bagus gitu potongannya. Tapi kalau misalnya kita potong kuenya itu masih panas, nanti hasilnya itu setelah kita potong kuenya itu akan mengkerut. Ini resep kue yang sudah kita buat tadi. Kuenya benar-benar lembut, moist, dan sangat nyoklat banget. Teman-teman bisa lihat dan silahkan dicoba.